Assalamualaikum Bu Popi. Waalaikumsalam Bu Ning, bagaimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya, ini Bu Popi kan saya lagi sementara ikut PPG. Kemudian ini saya ada tugas LK. Jadi ceritanya saya tuh mencari masalah yang saya hadapi selama pembelajaran. Kemudian saya sudah mengidentifikasi beberapa masalah yang saya hadapi. Ini saya minta bantuannya Ibu Popi untuk bantu saya untuk mengeksplor lebih banyak penyebab masalah dari masalah-masalah yang saya hadapi. Oke. Ini nggak banyak kok Bu, sekitar 11 saja. Oh iya, banyak tapi 11 ya Bu ya? Iya. Oke, yang pertama saya mau nanya nih Bu, menurut pendapat Ibu Popi, apa penyebab peserta didik pasif dalam pembelajaran? Jadi kalau menurut saya ya Bu ya, atau pengalaman saya, peserta didik mengapa sampai bisa pasif dalam mengikuti pembelajaran itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal sendiri itu yang berasal dari dalam diri siswa. Contohnya misalnya siswa kurang percaya diri, kemudian pengetahuan awal siswa itu rendah, kemudian minat peserta didik terhadap mata pelajaran itu juga rendah, kemudian motivasi dari dalam dirinya untuk belajar juga mungkin rendah. Makanya peserta didik itu bisa pasif saat mengikuti pembelajaran. Kemudian kalau faktor eksternalnya itu mungkin dari lingkungannya. Kalau dari lingkungan bisa saja karena ada masalah keluarga ataupun ada masalah pribadi. Kemudian masalah eksternal yang kedua bisa jadi itu juga karena hubungan dari guru dan siswanya. Karena kan kayak kita tahu bahwa kalau siswa ada yang tidak suka guru, pasti dia nggak terlalu suka ikut pelajarannya karena nggak suka gurunya gitu. Kemudian juga mungkin dari guru yang monoton dalam menyajikan pembelajaran, jadi masih menggunakan metode-metode konvensional. Kemudian mungkin juga model-model pembelajaran atau metode yang digunakan guru itu kurang bervariasi sehingga menyebabkan siswa merasa kurang tertarik dalam mengikuti proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu Bu. Oke. Ya, selanjutnya masalah yang saya hadapi yang kedua itu kurangnya minat membaca peserta didik. Jadi kalau dikasih LK atau LKPD itu tidak dibaca dulu, tapi nanya, ini diapain Bu? Ini bagaimana? Padahal di situ sudah ada perintahnya, tapi karena kurangnya minat membaca jadi seperti itu. Menurut Ibu Popi kenapa? Penyebab siswa kurang minat ya dalam membaca mungkin karena tidak ada pembiasaan sejak dini dalam membaca. Kemudian yang kedua mungkin peran perpustakaan yang belum memadai, dan mungkin bahan bacaan atau buku-buku di perpustakaannya yang kurang memadai juga ya Bu ya. Terus kita lihat bahwa sekarang anak-anak lebih kecanduan pada gadget dibandingkan membaca buku. Baik, selanjutnya apa penyebab peserta didik sering mengalami miskonsepsi penurunan rumus dan konversi satuan? Jadi kalau dikasih rumus ini dia tahu, tapi kalau sudah dibolak-balik rumusnya dia jadi bingung sendiri. Itu menurut Ibu Popi kenapa? Kalau menurut saya itu karena yang pertama saat guru menjelaskan siswa kurang berkonsentrasi, sehingga apa yang dijelaskan guru diterima siswa itu berbeda. Nah, kemudian mungkin pengetahuan awal siswa tentang materi tersebut mungkin tidak terlalu banyak atau rendah. Kemudian kurangnya pemanfaatan alat peraga mungkin ya Bu ya, karena kan kalau misalnya menggunakan alat peraga kan siswa belajar lebih bermakna gitu. Oke. Ya, terus terkait memahami materi. Jadi pernah saya dapati itu peserta didik kesulitan dalam memahami materi tertentu. Saat dijelaskan materi ini dia nyambung bisa, tapi besok materi yang baru itu terkadang dia sulit memahami. Menurut Ibu Popi itu penyebabnya kenapa?
Penyebabnya yang utama mungkin karena pemilihan metode dan model yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar peserta didik. Kemudian mungkin juga karena peserta didik punya masalah pribadi atau mungkin masalah dengan keluarga menyebabkan dia tidak berkonsentrasi selama mengikuti pembelajaran. Kemudian mungkin juga sarana prasarana yang digunakan kurang memadai, bisa ya Bu ya. Terus kemudian kurangnya pengetahuan dasar siswa terkait materi tersebut. Saya rasa itu sih Bu. Oke, selanjutnya masalah yang saya hadapi lagi nih masih tentang ini sudah ke orang tua nih. Apa penyebab kurangnya saling keterbukaan antara orang tua dengan guru? Keterbukaan dalam hal apa ini? Ya, jadi misalnya gurunya telepon nih ke orang tuanya, ini siswa ini dia tidak masuk, nanti orang tuanya juga bingung loh. Tadi pergi ke sekolah, tapi kok nggak ada, saya juga nggak tahu. Jadi kayak kurang komunikasi atau kurang keterbukaan. Ya, jadi mungkin penyebabnya karena dari pihak sekolah dan pihak orang tua itu kurang membangun komunikasi ya. Padahal sebenarnya komunikasi itu sangat penting supaya menjalin kerjasama antara pihak sekolah dan pihak orang tua supaya kita bisa memonitoring anak di rumah itu bagaimana dia pembelajaran di rumahnya seperti apa, apakah di rumah dia belajar atau tidak. Jadi di sini mungkin penyebabnya karena kurang membangun komunikasi saja. Baik, selanjutnya apa penyebab kesulitan peserta didik merespon model-model pembelajaran inovatif? Jadi misalnya saya tuh sudah pernah melakukan suatu pembelajaran itu saya menggunakan model menurut saya itu pembelajaran yang inovatif, tapi responnya anak-anak itu tidak sesuai ekspektasi seperti itu. Kira-kira kenapa? Mungkin karena peserta didik itu sudah terbiasa dengan metode guru yang konvensional ya, atau kan kita lihat kebanyakan guru itu sering menggunakan metode ceramah konvensional ya, yang sering digunakan. Mungkin anak-anak sudah terbiasa, sudah nyaman, jadi sulit untuk beradaptasi dengan model-model pembelajaran inovatif baru yang baru Ibu terapkan seperti itu. Kemudian mungkin kurangnya penyampaian dari guru terkait langkah-langkah dalam penerapan model pembelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi kurang lebih karena gurunya juga belum memahami dengan betul ya model pembelajaran yang digunakan. Jadi sama-sama bingung sebenarnya jatuhnya ya. Jadi mungkin lebih sebelum menerapkan model pembelajarannya mungkin lebih diperjelas lagi langkah-langkah model pembelajarannya seperti apa biar siswa juga bisa ikut seperti itu. Baik, selanjutnya apa penyebab kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif dari peserta didik? Apa tadi? Mohon maaf. Apa penyebab kurangnya kemampuan berpikir kritis dan kreatif peserta didik? Jadi kemampuan berpikir kritis dan kreatif ya, itu mungkin karena yang pertama motivasi belajar siswa rendah, kemudian literasi siswa kurang atau minat bacanya kurang ya, sehingga kemampuan berpikir kritisnya kurang berkembang. Kemudian juga mungkin karena masalah kurikulum ya, Kalau kurikulum kita lihat dulu itu kan KTSP ya. Kalau KTSP dan K13 itu kan menuntut bahwa guru itu harus mengejar target materi karena konten yang terlalu banyak dalam kurikulum kan, sehingga siswa karena saking tergesa-gesanya mengejar materi, siswa jadinya tidak diberikan kesempatan untuk bisa mengembangkan cara berpikir kritis dan kreatif. Kemudian mungkin guru juga jarang mengembangkan atau mendesain pembelajaran yang merangsang berpikir kritis siswa. Kemudian mungkin juga instrumen-instrumen soal atau tes yang digunakan guru juga kadang hanya untuk menguasai materi tetapi tidak merangsang untuk siswa bisa berpikir kritis. Oke. Jawabannya bagus-bagus ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaannya ini tentang guru nih. Kalau tadi peserta didiknya, sekarang gurunya nih. Apa penyebab guru belum memahami secara jelas konsep pembelajaran advance material? Jadi kalau konsep advance material berarti tentang materi tingkat lanjut yang harus dikuasai oleh guru ya. Jadi mungkin di sini karena guru sudah terlalu nyaman, sudah berada di posisi nyaman nih dalam pembelajaran, selalu menyampaikan materi-materi yang esensial tanpa perlu memperhatikan atau
dari dalam keinginan dirinya itu tidak ada keinginan untuk mengembangkan kompetensinya, seperti itu sih mungkin. Oke. Ya, pertanyaan selanjutnya, apa penyebab peserta didik mengalami miskonsepsi pada materi tertentu? Apa penyebab Apa penyebab peserta didik mengalami miskonsepsi pada materi tertentu? Jadi pada saat diajar ada ternyata konsep yang dia dapat berbeda atau ternyata bukan itu yang kita maksud. Jadi ada miskonsepsi. Oke, jadi mungkin karena itu yang pertama mungkin karena pengetahuan dasarnya tentang materi tersebut kurang ya Bu ya. Kemudian yaitu karena peserta didik kadang kurang berkonsentrasi selama mengikuti pembelajaran sehingga apa yang disampaikan, materi apa yang disampaikan oleh guru tidak diserap baik, maka pemahamannya itu beda dengan guru apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Saya kira itu sih Bu. Oke, masih ada 2 pertanyaan lagi. Oh, Nggak apa-apa iya, ya, masih Bu? banyak ya Bu ya. Oke. Bu, pertanyaan selanjutnya ini mengenai penyebab peserta didik belum paham dan belum menguasai soal-soal HOTS. Kita tahu ada HOTS, ada MOTS, ada HOTS. Tapi peserta didik ini saat diberikan soal-soal yang HOTS itu dia belum paham, bahkan belum menguasai. Itu bagaimana menurut Ibu penyebabnya? Oke, jadi kalau kita tahu soal-soal HOTS itu dalam taksonomi Bloom itu dia dari C4 ya, dari analisis sampai C6 di MIPA. Nah, menurut saya kenapa sampai peserta didik itu dia kurang menguasai soal-soal HOTS? Yang pertama mungkin karena literasinya kurang atau kurang sering membaca kurang. Kemudian dia tidak mengerti soalnya. Dan yang ketiga mungkin karena guru kurang terbiasa dalam menggunakan soal-soal HOTS, sehingga peserta didik kurang mampu dalam mengerjakan soal-soal HOTS. Ini pertanyaan terakhir nih dari guru juga ini, apa penyebab guru belum optimal dalam pemanfaatan teknologi? Oke, jadi penyebab guru belum optimal ya dalam penggunaan teknologi, yang pertama mungkin karena sarana prasarananya tidak mendukung di suatu sekolah gitu ya. Kemudian yang kedua, terkadang ada guru-guru yang sudah tahu nih pembelajarannya itu menggunakan TIK ya, tetapi dari gurunya sendiri tidak mau menggunakan TIK sehingga belum optimal. Kemudian juga mungkin pembelajarannya itu tidak mengintegrasikan TIK di dalamnya. Baik, terima kasih Bu. Ini semoga saja apa yang disampaikan oleh Ibu bermanfaat buat tugas PPG saya ya. Sekali lagi terima kasih Bu. Nanti berikutnya akan ada wawancara lagi nih Bu tentang solusinya. Nanti ada solusinya. Iya. Oke. Mohon bantuannya nanti ya Bu.